Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Video kali ini singkat saja akan Bapak jelaskan tentang perbedaan bagian-bagian sel hewan dan sel tumbuhan. Pada tayangan ini adalah gambar sel hewan, kemudian berikutnya adalah sel tumbuhan. Jadi ada beberapa perbedaan yang Bapak warnain ini. Dinding selnya, kita coba lihat dinding sel. Ya, dinding sel itu adalah yang bagian terluar pada sel tumbuhan itu hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Kemudian plastida, ya, kemudian plastida ini dia di dalamnya mengandung klorofil, ya, zat hijau daun. Kemudian vakuola, vakuola kalau dalam sel tumbuhan ini ukurannya besar. Oke, kita lihat dulu perbedaannya. Jadi untuk sel hewan itu dinding sel tadi tidak dimiliki, ya, jadi hanya sel tumbuhan yang memiliki, ya. Jadi dia nggak ada nih sel sel hewan, tidak ada dinding selnya. Yang kedua perbedaannya pada sentriol. Sentriol itu yang mana? Yang Bapak warnain ini, ya. Sentriol itu pada sel hewan saja yang dimiliki, sedangkan pada tumbuhan tidak punya. Kemudian tadi vakuola sel tumbuhan besar, kalau di sini hanya kecil. Ya, kira-kira itu perbedaannya. Tapi kita lihat eh, bagian keseluruhan dari sel hewan, ya. Pertama, yang paling luar itu adalah membran sel atau membran plasma, membran sel, ya. Kemudian mitokondria ini adalah organ pernapasan pada tingkat sel, ya. Mitokondria bentuknya berlekuk-lekuk seperti perahu begitu, ya. Yang ketiga retikulum endoplasma. Jadi dia ada dua jenis, singkat saja RE, ya, retikulum endoplasma. Yang halus itu tidak ada ribosom, ya. Ribosom itu yang merah-merah ini, ya. Yang merah-merah titik-titik kecil ini, ya, butiran-butiran, dia menempel pada retikulum. Itu yang kasar. Jadi ada dua jenis di sini. Yang halus dia sama sekali tidak mengandung ribosom, ya. Kemudian yang kasar itu mengandung ribosom, ya. Jelas, ya, perbedaannya. Kemudian yang paling pokok di sini adalah inti sel, karena dia mengendalikan semua kegiatan, ya, seperti otaknya, ya. Kalau tingkat organisme itu otaknya, itu mengatur segala kegiatan, ya. Kemudian di dalam inti sel itu sendiri, yang kecil ini ada anak inti sel atau nukleolus, ya. Dan di sini ada kromosom dan sebagainya. Nanti lebih lanjut akan dipelajari. Yang ketujuh badan Golgi, ya, seperti inilah bentuknya. Kemudian lisosom, ya, lisosom, flagellum atau ini bulu cambuk, ya. Kemudian tadi sentriol, ribosom, ya. Vakuolanya kecil sekali, ya. Itu untuk sel hewan, ya. Kita lihat untuk sel tumbuhannya perbedaannya. Oke. Untuk sel tumbuhan tadi Bapak sudah jelaskan, hanya pada sel tumbuhan tuh yang punya dinding sel, ya. Dinding sel itu fungsinya adalah melindungi bagian yang ada di dalam sel, ya. Organel-organelnya. Kemudian dia juga punya membran sel atau membran plasma, itu selaput yang ada setelah dinding sel, ya, selaput. Kemudian mitokondria juga punya, sel tumbuhan, retikulum endoplasma, RE halus juga punya, RE kasar. Kemudian inti sel
Ini semua makhluk hidup mempunyai ya, kecuali apa sel darah putih ya. Kemudian nukleus anak inti selnya ya. Badan Golgi juga punya lisosom. Kemudian ribosom tadi ya, butiran-butiran. Nah, di sini plastida atau jadi plastida itu Bapak gambarkan seperti rumah, di dalamnya itu ada klorofilnya atau itu seperti itu. Jadi mengandung zat hijau daun di sini. Untuk lebih jelasnya lihat gambar ya yang Bapak sudah kirim kemarin. Nah, di sini vakulanya lebih besar ya dibanding dengan eh, vakula pada sel hewan. Jadi ya, di vakula sel hewan itu kecil sekali, sementara pada sel tumbuhan besar. Oke, demikian anak-anak ya. Eh, Video ini singkat saja, silahkan dipelajari sedikit-sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.